Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue mau ngapain? Jadi ini masih berhubungan dengan hobi gue, yaitu diecast. Nah, di diecast ini gue baru pertama kali gue buat project diorama. Jadi gue buat project diorama ini di Kiki Moody Crafter. Ini berasal dari Yogyakarta. Jadi memang gue ngincer diorama dari dia ini udah lama, karena memang hasilnya juga oke banget dan memang sesuai dengan kebutuhan gue. Jadi feel gue dapet di diorama buatan dia. Memang gue pengen bikin proyekan diorama ini yang simple look, dan memang gak banyak pernak-pernik macem-macem, tapi sedikit-sedikit sih biar menambah realistis dari diorama tersebut. Jadi gue pengen nambahin figur-figur atau aksesoris-aksesoris. Ya, gimana review gue tentang diorama ini? Langsung aja tonton videonya sampai akhir ya guys. Oke, di depan gue udah ada diorama dari Kiki Moody Crafter dari asal Yogyakarta. Jadi ini kondisinya untuk dioramanya sendiri. Untuk spesifikasi dioramanya, lebar dan panjangnya nanti gue cantumin di deskripsi. Dan ini menurut gue cukup proper, karena bisa menampung, kalau gue hitung ya, kalau mobilnya rapat-rapat itu bisa sampai 20 mobil di sini. Jadi menurut gue ini diorama yang proper, simple, rapih, dan gak banyak pernak-pernik macem-macem. Tapi tipis-tipis sih bakal gue kasih figur atau aksesoris diorama yang untuk menunjang makin realistis lagi dari diorama tersebut. Jadi ya buat lucu-lucuan juga kan, karena ada figur, nambah figur sama aksesoris itu menurut gue tambah lucu juga sih dioramanya, jadi lebih berwarna dan lebih hidup nanti. Dan masih semuanya masih di order itu barang-barangnya, jadi ini beberapa doang yang udah ada dan gua taruh situ di beberapa bagian di titik-titiknya. Nanti mungkin review lengkapnya terkait aksesoris dan lain-lainnya bisa ditonton video nextnya aja, karena ini gue pengen mengulas review tentang dioramanya sendiri. Dan ini ada sedikit diecast gue yang udah gue taruh di diorama. Dan gue pengen mengulas sedikit aja tentang dioramanya dari Kiki Moody Crafter di Yogyakarta ini. Dan untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk ini pencahayaannya belum dinyalain. Kalau misalkan dinyalain ini bisa di bagian garasi di dalam itu bisa nyala, dan di bagian lampu-lampu tiang listriknya juga ini bisa nyala. Jadi tiang lampunya bisa nyala. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik yang bisa nyala lampunya, dan pakai baterai 2 buah yang dikoneksikan dengan adaptor juga bisa langsung colok listrik. Dan ada colokannya gitu di bagian belakang, di bagian kanan situ. Ya cukup simple, bagus, rapih. Ya ada plus minusnya lah dari diorama ini, nanti gue jelasin lebih jelasnya. Jadi konsepnya dulu ya. Jadi konsep diorama ini gue request, memang konsepnya seperti ini. Jadi di pembuat diorama ini bisa by request, pre-order. Kira-kira pengerjaannya 3 minggu sampai 4 minggu. Ya paling lama sebulan lewat lah, karena yang pengerjaannya itu juga dia nggak ngerjain cuma punya kita doang, jadi banyak yang di order sama orang-orang lain. Jadi ya sabar-sabar aja. Dan konsultasinya bisa langsung di by WA aja, karena dia pre-ordernya di situ, mau konsepnya seperti apa.
untuk konfirmasi sendiri bisa di IG Instagramnya ya, Kiki Moody Crafter, atau di WA-nya tanya aja DM, Om minta WA, langsung bisa dikonfirmasi melalui WA. Jadi pembahasannya bisa melalui WA aja, mau gimana-gimananya by request bisa banget di sini. Dan untuk dioramanya ya, balik lagi ke konsepnya. Untuk konsepnya sendiri ini ada garasi, ada parkiran. Ini kurang lebih untuk parkiran, untuk yang parkiran fixnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 mobil yang fix bisa untuk diparkir, lahan parkirnya. Tapi untuk yang di luar-luar gitu, yang mepet-mepet, minggir-minggir, itu bisa banget tuh. Di ujung-ujung sana bisa, di ujung-ujung sana bisa dapat 3 mobil miring-miring, atau kalau misalkan rapat itu bisa 4. Bagian sini memang gue sengaja ini ada space biar lebih plong aja gitu. Nah, niatnya gue pengen pasang figur gitu-gitu di situ. Ya, ada orang-orang ngumpul gitu. Emang konsepnya ini garasi buat nongkrong aja sih. Jadi memang garasi untuk nongkrong, ganti-ganti velg mungkin. Soalnya ini ada tangga juga tuh, detailnya keren banget sih. Ada tangga ke atas. Ya di atas tuh sebenarnya konsepnya kayak ada ya buat nongkrong-nongkrong di lantai 2. Terus buat naruh-naruh velg di lantai 2 nih ada kaca-kaca kan tuh kelihatan. Nah, bawahnya garasi, dan garasinya itu bisa nampung 4 mobil kalau untuk rapat ya. Kalau untuk 3 buah itu bisa miring-miring, itu ada 3. Ya, menurut gue cukup oke sih. Dan gue memang lapisin bawahnya itu warna putih, lantai putih biar clean aja gitu. Nah, ini kondisinya belum nyala lampunya ya. Ini kondisi nyala biar nanti kita cek kalau misal kondisinya lampunya nyala tuh kayak gimana. Ini kondisi lampu belum nyala ya. Nah, untuk bahannya sendiri nih kokoh ya menurut gue nih. Bahannya kokoh. Bahannya sendirinya kokoh, dan untuk detail-detailnya cukup oke. Kaca-kacanya, presisi lampunya cukup oke. Untuk plusnya dulu ya dari diorama ini, menurutku plusnya itu rapih, kokoh, dan bahannya tuh memang bagus ya. Rapih pokoknya dari segi arsitektur bangunannya, pokoknya sih rapih, oke. Kalau untuk plus minusnya, dan plusnya ini juga lampu-lampunya juga rapi, berfungsi dengan baik. Untuk pencahayaannya lampunya terang banget yang di garasi. Nanti kita coba yang ini juga lumayan terang dan rapih, seperti realnya. Bagus banget, ada tiang listrik. Untuk aksesorisnya itu seperti ada rumput-rumput, itu juga rapih banget, cakep banget. Gue suka rumput yang bagian belakang tuh dipadu-padakan dengan tembok putih tuh, rasanya cakep banget. Itu gue taruh McLaren di belakang tuh, McLaren baru tuh dari Mini GT. Ya menurut gue asik banget sih. Dengan diorama simple seperti ini juga gue cukup puas ya. Untuk jadi dapat garasinya, dapat parkirannya, halaman luasnya, ya cukup oke sih. Nah, ini sini ada jalanan utama ya, jalanan luar ya. Ini bisa 2 mobil sih, tapi rapat banget. Kalau lebih bagus sih agak lebaran dikit lagi ya, tapi nggak apa-apa ya, cukup oke, cukup puas gue. Plusnya lagi adalah ini bisa openable di bagian kanan tuh, sisi kanan sini, belakang sama belakang. Jadi ada 3 buah tembok yang bisa dibuka tutup. Kita coba buka ya. Contohnya aja, ini gue pengen ngasih lihat contohnya aja. Ini tinggal ditarik aja tuh. Nah, tuh buka temboknya. Nah, dikasih info juga, geser ke atas. Asik banget tuh. Jadi kita bisa ngambil angle foto dari bagian belakang, samping, sampai garasi belakang situ. Di garasi juga ada bisa. Ada 4 ternyata. Di bagian sini samping juga bisa kebuka. Jadi ada 4 yang openable. Keren banget sih. Ini kita tutup lagi aja ya. Ini buat contoh aja.
Cakep banget sih. Jadi ada 4 sisi yang bisa openable, sana 1, 2, 3, 4. Jadi semua sisi dapat. Kalau ini udah fix nih. Ini fix, nggak bisa diapa-apain. Nah, tembok juga gue pengen buat yang clean, putih, bangunan putih, simple. Dan ini agak gue tinggiin memang biar ya looknya biar keren aja gitu. Kalau agak pendek kayak nutupinnya kayak kurang maksimal gitu. Ya paling itu aja. Kalau untuk aksesoris korn-korn itu gue beli ya di marketplace, banyak, tinggal cari aja. Nah, untuk trotoar tuh rapi, ada rumput-rumput sintetis gini, jadi berkesan realnya dapat banget, asik sih. Bagian dalamnya juga rapi, dan di dalam nih ada detailing tangga ya ke atas gitu, asik banget. Di sini ada kaca-kaca gitu, keren banget sih. Ada kaca, banyak kaca di sini, jadi kesan bangunan realnya tuh dapat banget. Paling itu aja sih kalau untuk bagian positifnya. Kalau negatifnya adalah dari diorama ini, sebenarnya gue di awal udah request bahwa gue pengen jalanannya tuh clean gitu dan halus. Tapi ini agak sedikit kasar ya. Gue kalau misalkan dipakai jari agak sedikit kasar. Karena kebetulan tuh collection gue tuh rapet-rapet ke tanah tuh. Kayak crown tuh. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin memang sehalusnya buatan dia tuh yang memang seperti ini. Ini kayak bahannya agak kasar gitu, tapi nggak kasar-kasar banget, masih wajar lah. Ya menurut gua kira tuh hasilnya akan clean, seperti rata gitu, mulus, halus gitu. Soalnya agak sayang kalau mobil-mobil gua soalnya kebetulan juga collection rolling. Kalau sayang misalkan kalau kita jalan-jalanin gini gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Ini masih dia nggak terlalu kasar banget, tapi ya masih aman lah. Paling minusnya itu soalnya dan ada bercak-bercak kayak kotor gitu sih. Gue pengen kan clean gitu, rapi, tapi ada bercak-bercak kotor gitu. Gue nggak tahu tuh ada apaan. Nggak tahu dari proses pembuatan atau cetakannya gimana. Apa yang memang sengaja dikotor-kotorin juga gue kurang ngerti ya. Tapi ya masih so-so sih, nggak apa-apa lah. Ada bercak-bercak gitu, terus kayak ada noda-noda bluntul-bluntul gitu sih. Paling itu aja sih minusnya. Sama ini nih, agak di bagian sini tuh kayak ada nggak rata. Jadi kayak ada, mungkin karena agak ketekan dikit ya pas pemasangan ini mungkin nih, jadi bagian sini nih agak turun. Tapi ya masih so-so sih, masih nggak apa-apa lah. Tapi agak ngeganggu sedikit karena dia kan kalau misalkan kalau kita presisi lurus yang lihatnya dia agak turun dikit gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu aja sih minusnya. Selebihnya oke, overall rapih, clean, sesuai dengan yang gue inginkan untuk desainnya ya. Nah sekarang kita coba nyalain ya, kayak gimana sih kalau misalkan nyala nih. Kita coba aja langsung nyalain. Di belakang ada kayak adapter sama baterai 2 buah, jadi bisa dipasang. Kita coba pakai colokin adapter aja. Nah ini kondisi kalau misalkan nyala ya, dioramanya asik banget. Looknya, nih lampu-lampunya terang, oke banget. Nah yang kerennya lagi di bagian belakang tuh pencahayaannya lampunya beda, jadi warna orange. Di bagian sini warna putih, garasinya clean banget, jadi kelihatannya clean, rapih.
memang putih, ketemu lampu tuh putih itu lebih asik aja gitu menurut gue. Rapih, clean. Ya untuk pencahayaannya seperti ini sih. Jadi ya cukup membantu kalau misalkan kita pengen foto-foto malam-malam gitu. Tapi gue lebih ke nikmatin aja sih. Jadi nikmatin vibesnya nih. Kalau misalkan kelihatan mata ya, di sini nih ada kotoran kan ya. Nah itu gue nggak ngerti kotoran dari apa, tapi gue udah coba bersihin tapi nggak hilang ya. Nanti gue coba konfirmasi sih sama penjualnya, mungkin bisa dihilangin pakai apa gitu. Kayak semacam kotor-kotoran bintik-bintik gitu, gue bersihin nggak hilang. Memang sengaja atau gimana gitu, biar lebih realistis mungkin. Nggak ngerti juga, tapi memang gue pengen ngincer cleannya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau ada lampu sih kelihatan banget ya. Ya beginilah untuk kondisi dioramanya. Asik banget. Jadi belakang tuh ada adapter colokan gitu ke listrik, sama ada baterai 2 buah yang bisa dipasang untuk penerangan lampunya. Kalau untuk adapter cuma buat nerangin garasinya, lampu garasi. Ya paling itu aja sih. Mungkin kalau untuk next video selanjutnya kita buat sinematik mungkin, atau review aksesoris, figur dan lain-lain. Ya ditunggu aja video terbaru selanjutnya ya, seperti apanya. Dan paling overall itu aja sih tentang diorama ini. Dan ini 1:64 ya, jadi ya looknya seperti inilah kira-kira. Kalau untuk dinyalain lampunya, dari segi dioramanya, dan dari segi mobil-mobil di parkirnya seperti apa. Ini kalau rapat-rapat bisa sampai 20 mobil di sini. Jadi ya cukup puas lah untuk diorama dari Kiki Moody Crafter Yogyakarta. Ya mungkin video gue terkait diorama ini sampai sini dulu. Nanti next video selanjutnya kita bahas tentang diorama ini terkait figurnya atau aksesorisnya di next project berikutnya aja, di next video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you. Sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.